Baik, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah berkenan hadir pada platform Zoom meeting hari ini. Pertama-tama, izinkan saya membuka presentasi ini dengan mengaturkan panganjalimat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam harmoni. Tentunya pada kesempatan kali ini saya mengharapkan agar memang semua dalam keadaan sehat dan semoga pandemi cepat berlalu. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iwan Budiase dengan NIM 18141035 selaku moderator dan juga anggota daripada kelompok 1. Mata kuliah konsultasi dan bantuan hukum kelas A semester 6, program studi ilmu hukum Undiksa. Tanpa mengulur waktu, langsung saja pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 dalam rangka menunaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah konsultasi dan bantuan hukum di kelas 6A semester 6A program studi ilmu hukum Undiksa, kami mengangkat judul makalah yakni penyelenggaraan pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Sebelum lebih lanjut, ada beberapa rekan kelompok 1 yang akan sekilas saya perkenalkan. Yang pertama ada Dewa Gede Suwardipo Usada Kramas dengan NIM 18141007. Kemudian ada Niluh Putu Meliari dengan NIM 18141009. Kemudian ada Agusti Ayu Indira Syahrani Putri dengan NIM 18141010. Kemudian ada Kapinanditya Indah Putri dengan NIM 18141034 dan saya sendiri. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasi kelompok 1 kali ini. Dan sebelum itu saya mohon permakluman, mohon maaf karena kamera laptop sedang bermasalah, jadi tidak bisa secara langsung terlihat wajah saya. Saya mulai dari pendahuluan. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Di Indonesia, seperti kita ketahui yang secara konstitusional itu mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari dengan jiwa-jiwa Pancasila, berkaitan dengan pemberian bantuan hukum, itu adalah landasan-landasan yang memang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, itu ada berbagai pertimbangan dan juga landasan-landasan yang menjadi acuan dalam pemberian bantuan hukum sendiri. Seperti bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan
dan pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara. Haruslah berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Dengan diaturnya pemberian bantuan hukum ini dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2011, tentunya sudah membuka ruang bagi pencari keadilan, khususnya yang masyarakat kurang mampu, untuk mendapatkan pendampingan atau nasihat hukum dari pihak-pihak yang memang disebutkan menjadi pemberi bantuan hukum dalam undang-undang ini. Namun selama ini kita ketahui bahwa pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak itu orang atau kelompok orang miskin. Sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional dari pribadi mereka. Nah, hal ini tentunya menjadi permasalahan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dan seperti pada umumnya, jika memang berkutat dalam dunia hukum, tentunya akan berpikiran bahwa itu akan menghabiskan uangnya. Padahal secara peraturan perundang-undangan sudah jelas memang bagaimana penyelenggaraan pemberian bantuan hukum itu sendiri. Dari uraian latar belakang yang saya sampaikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Yang kedua, bagaimana hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan hukum menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dan yang ketiga, bagaimana syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dengan tujuan tentunya untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum itu sendiri menurut Undang-Undang bantuan hukum yang berlaku. Kemudian kita juga ingin mengetahui hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan hukum menurut Undang-Undang bantuan hukum itu sendiri. Dan tentunya kami ingin mengetahui syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang bantuan hukum itu sendiri, yang nantinya dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat luas dalam hal mencari bantuan hukum. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk waktu dan kesempatan, saya persilahkan. Baik, untuk pertama-tama, perkenalkan nama saya Nilu Putu Meliari, NIM 1814101009. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yaitu di mana penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah yang diformulkan ke dalam suatu peraturan daerah sangat diperlukan dalam rangka untuk menjamin dan mewujudkan persamaan yang di hadapan hukum dan akses pada keadilan bagi setiap orang, terutama masyarakat miskin sebagai sekelompok masyarakat yang rentan bermasalah dengan hukum. Bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan bantuan hukum yang merupakan bentuk dari komitmen dan politikal pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah yang bertunjukkan untuk memberikan perlindungan kepada warganya, yakni salah satu berkaitan dengan akses pada keadilan sebagaimana penyelenggaraan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah dengan tanpa kecuali sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 27 ayat 1 dalam UUD NRI tahun 1945. Dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencangkup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, pada tanggal 4 Oktober 2011,
pemerintah dan DPR secara bersama-sama telah menyetujui undang-undang yang mengatur bantuan hukum, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Yang selanjutnya disebut sebagai UU Bantuan Hukum. Kehadiran UU Bantuan Hukum ini paling tidak menjawab ekspektasi yang tinggi dari masyarakat akan penyelesaian persoalan bantuan hukum di Indonesia, di mana sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang tak mendapat akses terhadap bantuan hukum. Adapun beberapa pertimbangan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yakni adalah bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Dan yang kedua, bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dan yang ketiga, bahwa peraturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya bisa dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya Gusti Ayu Indira Syahrani Putri, NIM 18141010 akan menyampaikan materi mengenai hak dan kewajiban dari penerima bantuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 Ayat 1 tersendiri sudah menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dan penerima bantuan hukum yang layak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah kelompok orang yang kurang mampu yang tidak dapat memenuhi dasar haknya secara layak dan mandiri saat sedang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA nomor 10 tahun 2010 sudah dijelaskan mengenai pedoman pemberian bantuan hukum yang terdapat dalam pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari pos bantuan hukum tersendiri adalah orang yang tidak mampu dalam membayar advokat, terutama perempuan, penyandang disabilitas, seperaturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, serta membela atau melakukan tindakan hukum lain yang kepentingan hukum bagi penerima bantuan hukum ini bertujuan untuk yang pertama, menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, lalu yang kedua adalah mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Lalu yang ketiga adalah menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, dan yang terakhir adalah mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya akan masuk ke materi hak dan kewajiban penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sampai masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya. Lalu yang kedua adalah mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum atau kode etik advokat. Lalu yang terakhir adalah mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang terakhir ialah penerima bantuan hukum wajib untuk menyampaikan bukti atau informasi atau keterangan perkara yang benar pada pemberi bantuan hukum. Lalu yang terakhir adalah membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.
Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai hak atas biaya cuma-cuma atau PREDO. Berdasarkan skema nomor 10 tahun 2010 sudah dinyatakan bahwa penerima bantuan hukum PREDO adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma yang dengan dibiayai oleh negara atau DIPA pengadilan. Dan yang berhak mengajukan bantuan tersebut adalah masyarakat yang biasanya kurang mampu secara ekonomis, dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang biasanya dikeluarkan oleh kepala desa atau kepala kelurahan dan benar-benar menyatakan bahwa dirinya tidak mampu membayar biaya perkara tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah surat keterangan tunjangan sosial atau seperti kartu keluarga miskin, kartu KPS, kartu yang seperti saat ini digunakan bisa kartu bantuan program keluarga harapan, sehingga itu sebagai jaminan bahwa menunjukkan bahwa memang benar-benar dirinya tidak mampu dalam membiayai perkara yang ia hadapi. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Diego Gede Suardiko Sade Pramas, NIM 18 14 10 10 07. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya terkait hak yang dimiliki oleh pemberi bantuan hukum. Dalam rangka penerapan Starla Bankum, pemberi bantuan hukum memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara baik dari penerima bantuan hukum, pemerintah maupun instansi lainnya. Yang kedua, mendapatkan dokumen identitas, keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari penerima bantuan hukum. Yang ketiga, mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya dari perkara yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. Yang keempat, mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya dari perkara yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. Yang kelima, menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna untuk yang keenam, mendapatkan anggaran bantuan hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber pendanaan lainnya yang sah, tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kewajiban yang dimiliki oleh pemberi bantuan hukum. Dalam penerapan Starla bantuan hukum, pemberi bantuan hukum memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pelatihan Starla Bankum kepada pelaksana bantuan hukum. Yang kedua, asesmen kondisi, kerentanan dan kebutuhan hukum penerima bantuan hukum terkait permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, menjelaskan layanan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, memberikan informasi dan layanan bantuan hukum yang mudah diakses. Yang kelima, tidak melakukan pelantaran kepada penerima bantuan hukum di tengah proses pemberian layanan bantuan hukum. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan bantuan hukum. Yang ketujuh, membuat sarana menunjang penerapan Starla Bankum, dan yang terakhir, menyelesaikan pengaduan terhadap layanan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kadek Vina Dityanda Putri. Saya NIM 18 14 10 10 34. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai syarat dan tata pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
syarat-syarat atau tata cara pemberian bantuan hukum ini telah diatur di dalam Undang-Undang tahun 2012 tentang bantuan hukum, yakni di mana suatu pemohon bantuan hukum dapat memperoleh bantuan hukum dengan yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis yang di dalamnya sekurang-kurangnya pemohon dan singkat terkait permasalahan yang diajukan permohonan bantuan hukumnya. Yang kedua, menyerahkan dokumen berkenaan dengan perkara yang diajukan permohonan. Ketiga, melampirkan surat keterangan miskin kepala desa atau pejabat setingkat yang berada di tempatnya. Dan memohon bantuan hukum, jika pemohon bantuan hukum tidak tertulis, maka pemohon bantuan hukum dapatnya menggunakan secara tata cara pemberian bantuan hukum yang pertama adalah pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Yang kedua, pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap, harus memberikan jawaban apakah permohonannya diterima atau ditolak permohonan bantuan hukumnya. Yang berikutnya, jika permohonan bantuan hukum tersebut diterima, maka pemberi bantuan hukum harus memberi bantuan berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum tersebut. Yang keempat, dalam hal permohonan bantuan hukum, jika permohonannya ditolak, pemberi bantuan hukum harus mencantumkan atau memberikan alasan terhadap penolakannya. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut terkait syarat-syarat atau tata cara pemberian bantuan hukum terdapat pada peraturan pemerintah. Selain itu, untuk mengacu pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2013 tentang syarat tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, yang dimana seorang pemohon bantuan hukum dalam memperoleh bantuan hukum harus memenuhi syarat kurang lebih sama seperti yang dituangkan dalam aturan nomor 16 tahun 2011, yakni mengajukan permohonan secara tertulis yang berisikan identitas dan uraian singkat terkait persoalan yang diajukan. Yang kedua, menyerahkan dokumen berkenaan dengan perkara. Yang ketiga, melampirkan surat keterangan miskin dari lembaga yang berwenang. Nah, sedangkan untuk pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Yang pemberi bantuan hukum juga harus memenuhi syarat, diantaranya dia harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Selanjutnya, tata cara pemberian bantuan hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, yakni kurang lebih sama dengan tata cara pemberian bantuan hukum yang dimuat dalam aturan dalam Undang Nomor 16 Tahun 2011, namun ada beberapa tambahan yang akan saya sampaikan, tadi tidak saya sampaikan dari awal. Jadi tambahan terkait tata caranya adalah yakni pemberian bantuan hukum oleh memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai atau perkara yang itu telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khususnya. Dan tambahan berikutnya adalah pemberian bantuan hukum harus memenuhi standar bantuan hukum yang ditetapkan dalam peraturan menteri. Sekian penyampaian materi dari saya terkait syarat dan tata cara dalam pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan nomor.
Baik, terima kasih untuk rekan-rekan kelompok 1 sekalian yang telah mempresentasikan apa yang menjadi pembahasan dalam makalah kelompok kita. Jadi, dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri, dilakukan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dan hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut. Penerima bantuan hukum berhak mendapat bantuan hukum sehingga masalah hukum selesai. Begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk penerima bantuan hukum juga wajib memiliki kewajiban menyampaikan bukti, informasi, atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Begitu juga sebaliknya. Pemberi bantuan hukum juga memiliki hak untuk mendapatkan apa yang menjadi kewajiban dari penerima bantuan hukum itu sendiri. Dan untuk perihal hak juga demikian, apa yang menjadi hak dari penerima bantuan hukum itu menjadi kewajiban bagi pemberi bantuan hukum. Jadi adanya keterkaitan antara hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum. Kemudian untuk syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, semua secara jelas dan terperinci sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Di mana untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Begitu juga untuk pihak yang ingin memberikan bantuan hukum juga harus memenuhi syarat-syarat yang memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu sendiri. Baik, karena waktu terbatas, mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, saya Iwan Budiasih mewakili kelompok 1 kelas A semester 6 Prodi Ilmu Hukum Bisa mengucapkan terima kasih dan semoga Bapak Jody yang kami hormati dapat melakukan penilaian dan menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.